Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Seorang mahasiswa tewas terlindas truk di Maros. Seorang pria menyamar jadi wanita untuk merampas mobil milik pegawai Bandara Sultan Hasanuddin. Maulid Nabi di Maros dimeriahkan dengan pawai perahu di Sungai Putih. Seorang mahasiswa pengendara sepeda motor tewas terlindas truk di Jalan Trans Sulawesi, Maros. Kecelakaan ini terjadi setelah korban menyenggol angkot yang tengah mundur. Video rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik kecelakaan yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros pada Jumat siang. Terlihat seorang mahasiswa bernama Rahmat Kadri berusia 28 tahun menyenggol sebuah angkot yang tengah mundur. Korban pun terjatuh ke aspal dan langsung terlindas truk yang melaju dari arah berlawanan. Ironisnya, sopir truk melarikan diri pasca kejadian. Petugas Satgakum Polres Maros yang tiba di lokasi langsung evakuasi korban ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Jadi sepeda motor Honda Scoopy tersebut yang dikendarai oleh korban bergerak dari arah Maros ke Makassar. Di tempat kejadian menabrak atau menyerempet sebuah mobil mikrolet yang berada di depannya, kemudian terjatuh. Setelah itu tertabrak oleh mobil truk. Sopir yang sempat meninggalkan lokasi usai kejadian kini telah diamankan polisi untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk truk yang dikemudikannya. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Truk bermuatan pakan ternak terguling di jalur Trans Sulawesi Maros. Diduga as roda truk patah karena kelebihan muatan. Separuh badan jalan Trans Maros Makassar, Kecamatan Turikale, Maros, tertutup oleh badan truk terguling. 10 ton muatan pakan berserakan di jalan, lalu lintas pun jadi tersendat. Truk ini membawa muatan berlebih sehingga menyebabkan as roda patah. Lalu truk oleng ke kiri dan terguling. Truk muatan pakan ini sedianya hendak menuju ke sebuah gudang di Makassar. Unit Gakum Satlantas Polres Maros tiba di lokasi. Mereka olah TKP untuk memastikan penyebab kecelakaan. Di tempat kejadian, as ban belakang sebelah kiri patah sehingga oleng kemudian terbalik ke kiri. Ada berapa orang Pak di dalam Pak? Untuk sementara Pak yang terdata cuma supir sendiri Pak. Rencana dia mau kemana ini Pak? Rencana membawa barang muatannya ke gudang 88. Dari arah Sidrap ya Pak? Dari Sidrap ya, betul. Berapa ton tadi Pak di sini Pak? Saya juga kurang tahu berapa beratnya Pak. Biasanya muatannya sekitar 7 ton untuk muatan sejenis mobil tersebut. Aibtu Hamka menambahkan, kapasitas truk ini seharusnya hanya menampung 7 ton. Karena bandel, truk tersebut malah mengangkut 10 ton pakan. Polisi akan memindahkan truk sekaligus muatannya yang berserakan di jalan agar lalu lintas tetap lancar. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Seorang pria yang menyamar memakai pakaian perempuan ditangkap warga usai diduga mencekik dan berusaha menguasai mobil pegawai otoritas bandara. Percobaan perampasan mobil terjadi di area masuk Bandara Sultan Hasanuddin Maros. Kurang stres sih ini kayaknya. Inilah detik-detik video amatir yang memperlihatkan seorang pria tanpa identitas dikejar dan ditangkap petugas dan warga di gerbang masuk Bandara Sultan Hasanuddin Maros Selasa lalu. Pelaku yang menyamar memakai kerudung dan pakaian perempuan ini meminta tumpangan kepada korban Desi Pramita, seorang pegawai otoritas bandara. Namun setelah diberi tumpangan, gelagat pelaku terlihat mencurigakan. Saat hendak mengambil ponsel, ia tiba-tiba mencekik leher korban ketika mobil berada di gerbang tol masuk bandara.
Korban yang panik berhasil keluar dari mobil dan meminta pertolongan warga. Pelaku lantas menguasai kemudi dan melarikan mobil Pajero Sport putih milik korban ke arah kawasan bandara. Namun pelaku tidak mampu mengendalikannya hingga menabrak pohon di median jalan. Di perjalanan sudah ada agak mencurigakan, ada handphone yang baru saja ambil, kemudian karena si korban ini panik, akhirnya turun dari mobil. Mobil korban telah diderek ke Mapolsek Bandara untuk proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk menyelidiki motif dan kejiwaan pelaku. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Dua remaja di Parepare keroyok temannya sendiri hingga kepalanya terluka. Motif pengeroyokan itu diduga karena korban menghina orang tua salah satu pelaku. Saat menginjakan kaki di Polres Parepare, kedua remaja ini, SR dan MH, diam tanpa kata. Mereka hanya tertunduk lesu digiring ke ruang penyidik. Kedua remaja ini ditangkap polisi karena mengeroyok Darwin Darwis hingga kepalanya terluka. Peran SR memukul kepala korban dengan blok mesin motor, sedangkan MH mendorong dan memukul korban dengan tangan kosong. Saat diinterogasi polisi, keduanya mengaku mengeroyok korban karena korban mengeluarkan kata-kata tidak pantas atau menghina orang tua salah satu pelaku. Tersinggung dengan hinaan itu, kedua pelaku mendatangi korban dan mengeroyoknya. Akibat pengeroyokan, kini ada 7 jahitan di kepala korban. Penganiayaan dengan menggunakan blok motor pas di bagian kepala korban sehingga kepala korban mengalami luka robek. Korban sendiri perempuan Pak? Laki-laki. Ya. Pelaku Pak? Pelaku ada 2 orang kami amankan. Ada 2 yang tidak ada korbannya sendiri. Kondisi korban Pak? Kondisi korban adalah mengalami luka robek dan jahitan 7 jahitan di kepalanya. Polisi mengamankan barang bukti blok mesin motor. Kedua pelaku dijerat pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Pembunuh seorang wanita di Wisma Grand 2 Pitu, Tanru, Tedong akhirnya tertangkap. Motif pembunuhan ternyata terkait jasa kencan kilat antara korban dan pelaku. Terduga pelaku pembunuhan ini digelandang di depan awak media di Mapolres Sidrap Jumat lalu. Polres Sidrap mengungkap motif pembunuhan sadis terhadap korban ini akibat permasalahan pembayaran kencan kilat. Setelah adu mulut, korban menggigit tangan terduga pelaku yang akhirnya kalap dan mencekik korban hingga membunuhnya dengan badik yang diselipkan di pinggang. Terduga pelaku yang kalap kemudian berusaha melarikan diri, namun akhirnya tertangkap.